Jadi bagaimana saudara-saudara? Kira-kira apakah Sintayong out atau Sintayong stay? Nah, silahkan ditulis komentar di bawah. Atau kita juga butuh pelatih sekelas Jose Mourinho, Pep Guardiola, Joachim Low, atau siapa? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena begini saudara-saudara, beberapa hari yang lalu dalam sebuah wawancara dengan media di kampung halamannya beliau di Korea Selatan, Sintayong mengatakan kontraknya dengan PSSI akan selesai setelah Piala Dunia. Setelah Piala Asia, dan tampaknya dia karena belum ada perpanjangan kontrak atau apa, tampaknya dia akan menjadikan Piala Asia itu sebagai persembahan terakhirnya untuk tim nasional Indonesia. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara kemungkinan yang akan terjadi? Apakah potensi Sintayong ini setelah Piala Asia akan pergi, atau justru setelah kemungkinan kontraknya akan diperpanjang oleh PSSI? Nah, ini akan seperti apa? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara. Pertama kali Sintayong datang ke Indonesia pada 2019, saudara-saudara. Pada akhir 2019 memang selalu muncul banyak sekali perdebatan pro dan kontra, banyak sekali perbincangan istilahnya kontroversi lah, kalau mau dibilang kontroversi ya boleh. Kontroversi yang terkait dengan Sintayong, keberadaan Sintayong ini menimbulkan kontroversi karena ya begini ya, dia orang Korea baru datang ke Indonesia, kemudian dia membawa cara baru, cara melatih baru, cara sistem baru, kemudian pendekatan dia baru berbeda dari yang pernah ada di Indonesia. Jadi itu menimbulkan kontroversi, menimbulkan perdebatan, pertentangan. Ada yang pro, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, banyak yang pro, tetapi beberapa memang kontra. Kemudian ya ada banyak hal lah, misalnya cara dia melatih, cara dia menginstal pemain, kedisiplinan dia, cara dia melarang pemain untuk makan makanan yang tidak sehat. Makan goreng-gorengan, makan macam-macam lah, makan yang pedas-pedas, makan yang berminyak. Itu ya sebenarnya itu umum lah di seluruh dunia, itu juga begitu atlet. Tapi kan di Indonesia hal itu sangat nggak terlalu diperhatikan oleh pelatih-pelatih. Kemudian tentang kedisiplinan waktu, tentang itu penting sekali bagi Sintayong itu. Disiplin waktu itu ya, setiap pelatihan dia harus datang 30 menit sebelumnya. Kemudian pemain begitu nyampe tidak boleh banyak omong, tidak boleh ngobrol, tidak boleh santai, langsung posisi untuk latihan. Nah, itu kan menimbulkan sebuah tradisi baru yang sebelumnya tidak ada di Indonesia gitu. Kemudian dia mendatangkan asisten pelatih. Kemudian cara latihan dia sangat keras, sangat banyak pemain itu mengeluh. Terutama latihan beban, weight training itu di Indonesia sangat jarang sebelum era Sintayong itu. Jadi banyak klub, banyak pelatih lokal itu tidak terlalu memperhatikan itu, tetapi Sintayong fokus ke situ. Jadi itu menimbulkan banyak sekali kontroversi
kontroversi dari banyak orang lah. Banyak orang, khususnya yang kaget loh, kok ini ada pelatih seperti ini, peluar pakem gitu. Biasanya pelatih datang itu ya harus adaptasi, harus menyesuaikan dengan kultur budaya setempat, tapi ini orang ini tidak. Pertentangan, perdebatan Sintayong itu semakin marak ketika dia memutuskan memilih pemain-pemain muda sebagai backbone, sebagai tulang punggung tim nasional Indonesia senior. Jadi mereka adalah pemain-pemain yang sebenarnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 2021. Mereka adalah tulang punggung kayak ya Witan, Egy, Asnawi, Pratama, Rizky Ridho, kemudian Rahmat Irianto, yaitu pemain-pemain itu sebenarnya Elkan Begot. Nah, itu awalnya disiapkan untuk kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2021, tetapi kan kemudian batal sehingga pemain-pemain ini ya udah nanggung, dibawa saja langsung ke timnas senior. Waktu itu kalau nggak salah itu event pertama dia adalah kualifikasi Piala Dunia 2022, lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 yang sekaligus menjadi ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Ya waktu itu kan dia ya dengan pemain muda itu banyak yang mengkritik, saudara-saudara, ya apa mungkin bisa ini pemain muda gini-gini, pemain yang tidak punya tidak ada pengalaman pada waktu itu. Yang senior itu kalau seingat saya itu yang dia bawa hanya Evan Dimas yang punya pengalaman waktu kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, di Uni Emirat Arab kalau nggak salah waktu itu. Waktu Indonesia lawan Vietnam dan lawan Thailand sama lawan UAE, United Arab Emirates. Nah itu jadi waktu itu, dan hasilnya juga kan ya tidak terlalu memuaskan. Memang kita menahan imbang Thailand, tapi kemudian kalah lawan Vietnam, kalah telak atau apa itu sama itu. Nah jadi ya itu membuat kritik semakin ya pro kontra itu kembali bermuncul. Banyak yang mengatakan ya sebaiknya dikembalikan aja lah pemain-pemain senior bermain. Padahal Sintayong tidak suka pemain-pemain senior itu karena menurut dia pemain-pemain senior sebelumnya, warisan dari Simon McManamy itu hanya bisa bermain sepak bola selama 60 menit, saudara-saudara. Setelah Piala kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia itu, saudara-saudara, tugas Sintayong berikutnya ada di Piala AFF 2020. Nah, ini kembali memunculkan kritik juga karena pemain-pemain yang sama, pemain-pemain muda itu yang batal ke Piala Dunia U20 2021 itu lagi yang dijadikan backbone, yang dijadikan tulang punggung, yang dijadikan inti. Dan ya banyak pengamat, banyak media, banyak pelatih lokal di Indonesia yang ini apa bisa ini Indonesia tampil dengan pemain-pemain kayak begini. Begitu, saudara-saudara. Kemudian dan kritik itu hampir menjadi kenyataan, menemui kebenarannya ketika pada pertandingan awal itu, kalau seingat saya Indonesia itu main buruk melawan Kamboja atau apa gitu. Itu jadi tapi setelah itu kritikan itu berubah menjadi pujian setelah Sintayong berhasil membuat Indonesia tampil bagus, khususnya sepujian lagi semakin berat khususnya setelah mengalahkan Malaysia 4-1 kalau nggak salah. Waktu itu comeback itu dan puncaknya ketika Indonesia bisa mencapai semifinal dan tampil di final lewat permainan yang menurut banyak orang itu sangat bagus, sangat solid, sangat ya berkelas lah, pantang menyerah, tidak mudah patah arang. Dan hasilnya kita sampai ke final dan dikalahkan Thailand. Walaupun kalah di final dan sama dengan hasil-hasil selanjutnya sebelumnya, tidak banyak yang protes, mereka memuji penampilan Sintayong. Apalagi kemudian Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah puasa sangat lama, sejak 2007 waktu kualifikasi di Kuwait, mengalahkan Kuwait dan
mengalahkan Nepal. Itu baru pujian kepada Sintayong itu luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Walaupun kemudian setelah itu Indonesia gagal di SEA Games 2021 dan gagal di Piala apa itu? Piala AFF 2022, kemudian gagal di Piala AFF U19. Adanya trofi juara ini, saudara-saudara, kemudian memunculkan yang namanya sentimen apa itu? Local pride. Local pride, tetapi sama orang-orang ini diplesetkan menjadi local pride. Lokal. Itu jadi memunculkan grup local pride, itu namanya local pride. Jadi pelatih-pelatih lokal mereka punya grup WA, WhatsApp grup yang isinya pelatih-pelatih yang anti Sintayong. Mereka mengkritik, mereka wah pelatih mahal, dibayar mahal tapi tidak ada piala. Mereka membandingkan dengan Fahri Husaini atau Bima Sakti atau Sindra Safri yang pelatih lokal bergaji murah tapi mampu menghadirkan piala. Walaupun pialanya piala junior, saudara-saudara. Piala junior itu di level FIFA itu nggak dihitung, nggak dianggap. Itu development. Jadi tapi itu mereka ajukan sebagai alasan mengapa harus membenci Sintayong. Tapi begini, walaupun beberapa pelatih lokal pride itu membenci Sintayong, supporter Indonesia itu rata-rata mengagumi Sintayong. Mereka memuja Sintayong, mereka percaya pada kemampuan Sintayong, mereka percaya proses. Intinya itu, percaya proses, karena mereka melihat orang supporter ini banyak yang melihat bahwa ya sepak bola itu bukan hanya sekedar piala, jumlah piala yang kamu dapat, jumlah gelar medali yang kamu kumpulkan, bukan, tetapi yang lebih banyak dilihat para supporter adalah permainan, kemudian keberanian Sintayong menelurkan pemain, menghasilkan pemain-pemain muda, keberanian dia memainkan taktik yang berbeda, yang tidak yang jarang dimiliki oleh pemain Indonesia, dan terbukti, saudara-saudara, waktu SEA Games 2023 itu sebenarnya fungsi peran Sintayong itu sangat vital, karena Anda lihat semua pemain yang ada di situ, anak-anak muda itu semuanya sudah punya caps di level senior. Dan itu berkat Sintayong kan. Dengan punya caps di level senior itu, mental pemain itu jadi. Mereka tidak gentar ketika harus bermain 10 orang melawan Vietnam. Mereka mampu bangkit untuk ketika hampir kena comeback dengan 10 pemain, mereka mampu membalas. Waktu melawan Thailand, kondisi mental itu penting sekali, dan itu terbukti, saudara-saudara. Ini sama persis ketika Piala AFF 2020 waktu melawan Malaysia. Itu juga sama kan? Waktu melawan Malaysia juga sama, udah tertinggal terus bangkit. Itulah yang membuat supporter Indonesia itu sebenarnya masih berharap banyak kepada Sintayong. Selain faktor kedisiplinan, selain faktor cara melatih yang keras, latihan fisik, yang membuat Sintayong ini dianggap bagus melatih Indonesia adalah kekayaan taktik, kekayaan strategi. Itu dia kaya sekali, saudara-saudara. Ini anti mainstream, berbeda dengan kebanyakan pelatih di Indonesia, pelatih lokal Indonesia maupun pelatih asing yang melatih di Liga Indonesia. Kebanyakan mereka adalah mereka udah punya pakem itu mereka udah punya formasi baku, mereka sudah punya cara bermain yang baku. Jadi apapun mereka akan bermain dengan sistem seperti itu. Mereka tidak peduli lawan seperti apa, mereka tidak peduli kondisi pemain seperti apa, mereka akan bermain dengan sistem yang sudah mereka miliki seperti itu. Paling nanti hanya ganti pemain kalau ada yang cedera, ada yang kena kartu, begitu aja. Tetapi ketika Sintayong melatih Indonesia, dia ini seperti, kalau menurut saya itu benar-benar fleksibel, saudara. Dan taktik dia fleksibel sekali. Jadi dia bermain itu menyesuaikan lawan. Lawan maunya apa? Lawan jual, dia beli. Lawan beli, dia jual. Begitu, jadi fleksibel sekali. Dan pergantian
formasi pergantian taktik di tengah pertandingan itu sangat biasa dia lakukan, dan itu adalah sesuatu yang baru bagi pemain Indonesia. Pemain Indonesia itu biasanya itu kalau sudah main misalnya nih ya 4-4-2 ya 4-4-2 sejak kick off sampai akhir pertandingan 4-4-2. Nanti paling pergantian pemain aja. Main 4-3-3 ya begitu. 3-5-2 ya begitu, dari awal sampai akhir begitu. Cara mainnya begitu. Sayap ya sayap aja. Long ball ya long ball aja. Tapi Sintayong tidak. Sintayong itu dia bisa berubah tiba-tiba. Misalnya dia memulai pertandingan dengan 4-3-3, nanti di tengah pertandingan dia bisa berubah menjadi 3-5-2 atau 3-4-3 atau 4-4-2. Itu Sintayong seperti itu. Dan hebatnya saudara-saudara, walaupun itu pemain baru menghadapi situasi seperti itu, mereka mampu menyesuaikan itu dengan baik. Mereka mampu menjalankan instruksi. Jadi pemahaman mereka bagus gitu loh. Mereka mampu mengikuti. Kan ini termasuk luar biasa saudara-saudara, tidak mudah saudara-saudara. Dan itu bisa dilakukan. Jadi itu yang membuat banyak orang itu masih respect. Mana ini nanti saudara-saudara, apakah kemungkinan Sintayong itu akan terhenti sampai Piala Asia 2023 atau ada kemungkinan perpanjangan kontrak lagi? Nah, begini saudara-saudara, menurut Gadungan berdasarkan analisis Gadungan maupun berdasarkan pernyataan dari PSSI khususnya Erick Thohir. Erick Thohir itu dia mengatakan bahwa memang kontrak awal Sintayong akan berakhir setelah Piala Asia. Tetapi kan ada opsi perpanjangan maupun opsi pemberhentian. Itu di sepak bola, kontrak pemain, kontrak pelatih itu ada opsi seperti itu tuh normal, umum, lumrah. Bisa opsi 2 tahun, bisa opsi setahun, bisa opsi macam-macam. Itu nanti bisa dilakukan negosiasi ulang, karena peraturan FIFA adalah 6 bulan sebelum kontrak berakhir itu harus ada pembicaraan. Jadi kalau kontrak dia berakhir bulan Piala Asia itu apa ya? Januari ya, kemungkinan sekitar bulan Juli. Bulan Juli itu mungkin akan ada pembicaraan lagi, Juli atau Juni itu kemungkinan akan ada pembicaraan. Dan syarat untuk memperpanjang kontrak Sintayong itu ya jelas kan, prestasi ya di Piala Asia. Tentu saja nggak mungkin kita juara lah Indonesia, setidaknya bisa lolos dari fase grup itu masih mungkin Piala Asia. Kemudian ada lagi target di kualifikasi Piala Dunia 2022. Indonesia akan tampil dari playoff itu kalau nggak salah bulan September itu. Bulan September atau bulan Oktober itu nanti ada playoff untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kalau Indonesia bisa menang nanti akan tampil di fase grup yang pertandingannya pertama itu kemungkinan bulan Oktober. Bulan Oktober atau bulan November ya, pokoknya itu. Nah, itu kemungkinan akan menjadi parameter PSSI apakah kontrak Sintayong bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau Indonesia bisa lolos ke fase grup kualifikasi, kayaknya itu putaran kedua atau putaran pertama ya. Nah, itulah pokoknya di fase grup itu kemungkinan kontraknya akan dilanjutkan. Begitu pula nanti waktu Piala Asia 2023, kalau Sintayong bisa membawa Indonesia setidaknya lolos dari fase grup, itu kemungkinan kontraknya akan lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi saudara. Mungkin kalau di kualifikasi Piala Dunia itu ya mungkin, atau di FIFA Matchday pertandingan hasil bagus, mungkin akan perpanjang kontrak 1 tahun. Tetapi kalau nanti Piala Asia itu bisa lolos dari fase grup, ya kemungkinan bisa perpanjang 2-3 tahun atau mungkin 4 tahun. Saya sih optimistis saudara, Sintayong itu akan bertahan, PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong setidaknya sampai mungkin 2 tahun ke depan, mungkin sampai 2026. Prediksi saya, feeling saya kemungkinan akan diperpanjang sampai 2026. Dan catatan prestasi Sintayong juga tampaknya juga tidak akan cukup bagus saudara-saudara. Kenapa? Karena timnas senior Indonesia yang sekarang ini akan diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi keturunan, dari jalur keturunan ya. Sudah ada yang sebelumnya sudah ada kayak Jordi Amat, Elkan,
kemudian Mark Klok, kemudian yang nanti akan main itu menjalani debut Sandy Walsh, Shane Patinama, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struwik itu akan main di Juni ini, FIFA Matchday Juni melawan Palestina dan melawan Argentina. Kemudian ada lagi yang masih dicari di Belanda itu ada banyak, ada Ragnar Oratmangun yang di Groningen, terus ada kaptennya FC Groningen itu juga orang Indonesia, terus ada pemain dari banyak lah di Eredivisie itu ada banyak. Kemudian yang terbaru ini yang pemain muda dari Tottenham Hotspur itu juga ada, itu si siapa itu namanya, itu dari keturunan Jakarta atau keturunan mana gitu itu pemain Tottenham Hotspur U18. Jadi saya sih optimistis dengan pemain-pemain naturalisasi ini, pemain-pemain keturunan ini, prestasi Indonesia dengan Sintayong akan cukup bagus lah. Setidaknya nanti di Piala Asia sih saya yakin, karena lawan terberat Indonesia cuma Jepang, saudara-saudara. Kita sudah bisa mengalahkan Vietnam di SEA Games, itu sinyal saudara-saudara bahwa Vietnam tidak sekuat waktu zaman Park Hang-seo. Kemudian kalau kita nanti lawan Irak itu ya chance-nya 50-50 lah, bisa saudara-saudara. Jadi apalagi nanti kan yang lolos ke babak fase knockout itu ada 3 tim. Juara peringkat 3 terbaik, juara runner up, dan peringkat 3 terbaik. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang nasib Sintayong, tentang masa depan Sintayong yang sudah pamitan dengan media di Korea Selatan bahwa dia akan meninggalkan Indonesia setelah Piala Asia 2023 karena belum ada negosiasi perpanjangan kontrak yang disodorkan PSSI. Tetapi kemungkinan PSSI melakukan perpanjangan kontrak itu juga besar, tergantung dari pencapaian Sintayong pada pertandingan-pertandingan sejak FIFA Matchday Juni sampai Piala Asia 2023 yang digelar pada bulan Januari kalau nggak salah itu, saudara-saudara. Jadi ya sabar aja saudara-saudara, sabar dan optimistis lah, yakin bahwa masa depan Sintayong di Indonesia ini tidak akan berakhir setelah Piala Asia itu, karena ya secara objektif kita bisa menilai sendirilah, kita bisa melihat sendiri bagaimana cara dia mengelola tim, bagaimana cara bermain anak-anak itu, bagaimana dia menegakkan aturan disiplin itu. Jadi ya saya rasa adalah peluangnya untuk bertahan, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Kita sudah bicara panjang lebar saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini berguna, bermanfaat, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan diikuti. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.